Dan selanjutnya kami masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan selanjutnya langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. 4 saham pilihan yang direkomendasikan yang pertama datang dari sektor kesehatan pemirsa, ada KLBF direkomendasikan buy, supportnya di 1630, resistennya di 1850. Properti ada BSDE juga direkomendasikan buy 1.200 hingga 1.500. Ada ACES yang baru saja berganti nama, supportnya di 700, resistennya hingga ke 850. Produsen semen ada SMGR juga direkomendasikan buy 3.800, resistennya hingga 4.500. Ada KLBF, BSDE, ACES dan SMGR, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kris Aprilioni selaku Branch Manager Jasa Utama Kapital Sekuritas. Pak Kris, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama KLBF Pak dari Farmasi direkomendasikan buy. KLBF hari ini sempat dominan bergerak di zona hijau, terutama memasuki perdagangan sesi kedua, namun di penutupan ditutup flat di 1680. Buy di level berapa untuk KLBF saham pilihan yang pertama? Ya, KLBF cukup menarik ya. Kalau kita melihat dari sisi kinerja, ini masih mencatatkan kinerja yang cukup bagus gitu, di mana pergerakan juga masih uptrend dengan ISG minus 1% saat ini. KLBF masih berada pada zona kuningnya, tidak mengalami koreksi ya. Jadi area support 1630 menurut saya cukup kuat, dengan kemarin sudah mengalami penurunan akibat keluar dari MSCI Index gitu ya, dan harusnya itu sudah tidak ada tekanan jual kembali dan harusnya dapat kembali menguat ya KLBF. Buy di level berapa Pak untuk KLBF 1680 penutupan hari ini? KLBF 1650 sampai 16 current price 1680 juga masih cukup menarik ya, karena targetnya masih di area 1800-an. Itu range waktu sampai kapan Pak untuk menyentuh ke 1800-an untuk KLBF? Hopefully sampai akhir tahun ya. Oke. Ada KLBF direkomendasikan buy, supportnya di 1630, resistennya ke 1850. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua dari properti, ada BSDE, analisis dan pertimbangan untuk BSDE sehingga masuk ke dalam salah satu saham pilihan, Pak Kris. Ya, BSDE merupakan saham properti yang naiknya salah satu yang cukup tinggi ya dengan properti-properti yang lain gitu, kecuali Pani ya kalau kita compare ke Pani. Ya. Secara kinerja BSDE cukup bagus ya, dengan ekonomi yang lesu. Kalau kita melihat masih kurang cukup menarik, dan market yang cenderung cukup jelek ya di luaran, penjualan properti masih cukup bagus, dan menjelang nanti pemotongan suku bunga seharusnya dapat menjadi sentimen positif kembali kepada emiten-emiten properti ya. Jadi BSDE salah satu yang cukup menarik untuk diperhatikan sampai akhir tahun. Oke, resisten Anda tadi di 1.500, penutupan hari ini masih di 1.200-an Pak Kris. Resisten berapa yang harus ditembus oleh BSDE untuk bisa melaju ke level resisten selanjutnya di 1.500? Oke, mungkin next resistance terdekat itu ada di 1360 ya. 1360 ketika level ini tertembus? Ya, ketika di break, maka nextnya di 1470 sampai 1500, mungkin langsung ke sana. Oke, penutupan hari ini di 1275 menguat di 1,19% pemirsa. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, dari retail ada ACES Pak. Buy di level berapa direkomendasikan? Ya, ACES kalau kita lihat trennya memang cenderung turun ya, dari 1000 sekarang di 720, tapi dari Agustus ini area 700 cukup kuat, jadi menurut saya cukup menarik dengan asingnya sudah mulai keluar, jadi tekanan jualnya seharusnya sudah tidak terlalu besar. Support di area 700 dengan target mungkin di 850 ya sampai akhir tahun, dengan kinerja juga yang masih cukup bagus. Oke, penutupan hari ini di 720 menguat di 0,70%. Dalam beberapa bulan terakhir lebih cenderung tertekan, Pak Kris. Bagaimana Anda melihat pola pergerakan saham ACES ini dari 975-an di perdagangan April, saat ini masih bertahan di sekitar 700-an untuk ACES? Ya, karena kalau kita perhatikan, memang ACES kan isunya adalah investor asingnya ingin keluar ya, jadi
Ya, memang penurunan ini akibat dari penjualan investor asing yang terus-menerus keluar dari ACES ya. Tapi kalau kita lihat penjualannya sudah selesai, ACES akan declare untuk ganti nama sebentar lagi ya. Ya. Jadi harusnya tekanan jualnya sudah tidak terlalu besar sehingga ya ini merupakan area yang cukup menarik kalau kita perhatikan. Harga sahamnya turun bukan karena kinerjanya yang jelek, tapi karena memang ada yang mau exit gitu ya. Jadi saya melihat ini menjadi suatu kesempatan sih untuk kita bisa entry. Oke, sampel yang pertama dari produsen semen Pak, SMGR di sesi kedua berbalik melemah cukup dalam, 4.030 melemah di 1,47%. Level ideal buy untuk SMGR. Oke, SMGR ideal buy itu sebenarnya di bawah 4.000 ya. Di bawah 4.000 cukup menarik setiap belakangan tiap kali tembus di bawah 4.000 kembali naik ke atas dengan konstruksi. Kalau kita lihat infrastruktur mulai pada naik ya, Wika, PT PP, ADI itu sudah mulai mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dan SMGR kita melihat ini masih belum ada kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan dengan infrastruktur yang lain. Jadi merupakan area yang cukup menarik, mungkin kita mulai akumulasi SMGR saat ini. Di penutupan hari ini tidak masalah Pak? Ya idealnya di bawah 4.000, tapi ya kalau sekarang juga 4.030 ya nggak terlalu beda jauh sih. Baik, saham pilihan yang direkomendasikan ada KLBF, BSDE, ACES, dan SMGR. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kris, kita masih punya satu segmen lagi. Cukup banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda masih bergabung bersama kami dan kita sampai di segmen terakhir. Pak Kris, waktu kita cukup terbatas Pak. Ada Jovita menanyakan XL Pak. Support dan resistennya nyangkut di 2.400 untuk XL. Oke, SL sideways ya sekarang di area 2000 awal sampai ke 2300. Jadi kalau dekat-dekat di 2100 ke bawah mungkin bisa average down ya, dengan area 2300 mungkin bisa take profit terlebih dahulu. Sementara bermain di area itu dulu. Baik, selanjutnya menanyakan TPI apa? Ada Bapak Sihotang dari Medan, ambil posisi di 9.500. Nah, TPIA juga ditanyakan oleh penanya yang lain, sudah ambil posisi di 9650, 95 dan 96. Boleh di hold atau dijual saja untuk TPIA? Menurutku kalau TPIA punya aku sekarang aku jual. Tapi kalau mau nahan area 9.100 adalah area terakhir untuk bisa ditahan. Oke. Jawaban untuk Pak Sihotang dari Medan, kemudian tadi tidak menyebutkan nama dan lokasi. Untuk TPIA lebih direkomendasikan untuk jual saja. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya menanyakan saham SSMS Pak. Pertanyaan datang, saya akan coba cek terlebih dahulu dari Bapak Samekto dari Surabaya. Apakah sudah bisa entry support dan resistennya untuk SSMS? Oke, sawit-sawitan mungkin pergerakannya tidak terlalu signifikan ya belakangan ya. Tapi kalau memang mau entry ya area sekarang area support di area 1000 sampai 1025 itu area support dengan resistance terdekat di 1085. Bermain di area situ dulu. Oke. Selain SSMS, pertanyaan juga datang untuk PTBA Pak dari Batubara kali ini. Sudah beli di 2760. Pertanyaan datang dari Bapak Anggiat Butar-Butar. Terima kasih juga untuk sudah bergabung bersama kami penutupan hari ini. PTBA di level 2.800. Masih profit sebenarnya. Di hold saja tidak Pak Kris untuk PTBA? Ya sebenarnya call sektor itu masih cukup menarik gitu ya. PTBA sebenarnya masih cukup oke. Tapi kalau di call sektor sendiri, kalau saya prefer itu lebih ke Adaro dan ITMG. Mungkin naiknya bisa lebih banyak gitu. Tapi ya nggak ada masalah jika ingin megang PTBA. Oke. Clay dari Bandung menanyakan PGEO Pak. Boleh entry di level berapa? PGEO ini supportnya baru di break ya 1170, jadi kemungkinan bisa ngetes area support selanjutnya di area 1000 awal ya, 1000 sampai 1050. Jadi kalau mau entry nunggu di area itu dulu. Oke. Jawaban untuk Clay yang ada di Bandung, Jawa Barat ini. Kemudian ada Bapak Inder dari Bali menanyakan ITMG, boleh hold sampai kapan? Tadi juga Batubara Anda lebih rekomendasikan untuk ITMG. Rencana pembagian dividen interim tampaknya juga menarik perhatian investor Pak. Arah ITMG selanjutnya bisa hold sampai kapan? Resisten selanjutnya?
Ya, biasanya area call itu sell-nya di bulan Februari, Maret ya. Jadi kalau ditanya hold sampai kapan ya, biasanya musim dingin itu harga call-nya naik, jadi harga sahamnya juga cenderung naik, jadi masih bisa hold gitu. Targetku sih ITMG itu balik ke area sini ya, 3.100, 3.200 ya. Baik, penutupan hari ini di 27.800 menguat di 0,45%. Ada peluang yang cukup besar untuk ITMG balik lagi ke atas level 30 ribuan. Baik, Bapak Andrew dari Tangerang Selatan, kita beralih ke perbankan Big Cap, Pak. Menanyakan BBRI sudah punya di harga 5.100. Penutupan hari ini untuk BBRI di 5.175. Sudah profit, tapi masih tipis ini. Intraday hari ini sempat ke 5250. Oke, BRI sebenarnya sekarang secara valuasi murah gitu ya. Jadi walaupun ada koreksi sebenarnya masih bisa di hold aja, nggak ada masalah. Mungkin nanti averaging down gitu ya. Jadi bisa di hold sebenarnya untuk BRI. Target price terdekat Anda di berapa untuk BBRI? BRI target price ku mungkin terdekat tes area 5.625-nya dulu ya. Oke, masih cukup lebar penutupan hari ini masih di 5.100. Bapak Wijang dari Riau menanyakan auto, Pak, hingga akhir tahun. Auto akhir tahun harusnya cukup bagus ya, kinerjanya bagus. Banyak orang memprediksi auto itu dengan adanya mobil listrik kinerjanya jelek, tapi ternyata tidak gitu, malah bagus, naiknya cukup signifikan. Jadi harusnya auto bisa kembali ke area level 2.700 ya. Baik, Ibu Liana dari Surabaya menanyakan Doit, Pak. Tolong analisisnya, singkat saja Pak Kris. Doit sudah naik cukup signifikan dengan harga batubara yang kemarin saham-saham batubara belum naik. Jadi prefer switching dulu ke emiten batubara yang lain dibandingkan Doit. Oke, terakhir ada Dito dari Sidoarjo ini. Baru saja masuk, PTPP 482. Di hold saja atau sell? Singkat saja Pak Kris. Oke, PTPP sementara masih hold terlebih dahulu. Uptrendnya masih bagus. Jaga support sekarang di area terdekatnya 450 ya, selama di atas itu mungkin masih bisa di hold. Oke, Dito Sidoarjo untuk PTPP tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di Perdagangan hari selanjutnya. Pak Kris, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu Pak Kris. Ya, terima kasih Mas David. Baik, ada Bapak Kris Aprilioni, Business Manager Jasa Utama Kapital Sekuritas. Dan pemirsa, karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya David Sun Oval, pamit undur diri, sampai jumpa kembali di IDX Session Closing selanjutnya.